Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang stabilisasi politik dan keamanan. Di dalamnya kami membahas penyederhanaan partai, stabilisasi penyeragaman, asas tunggal, serta dui fungsi ABRI. Oke? Selamat menikmati. Nama saya Hirana Mira. Kali ini saya akan membaca bagian tentang penyederhanaan partai. Pada era Orde Lama, di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, begitu banyak partai yang merajalela di dunia perpolitikan tanah air. Banyaknya partai politik yang ada pada masa itu tentu membuat dunia perpolitikan Indonesia menjadi kental akan budaya demokrasi. Namun, banyaknya partai politik yang terjadi pada era tersebut ternyata juga dianggap sebagai bom waktu bagi sebuah bangsa Indonesia. Pasalnya, kebanyakan partai yang ada pada masa itu justru membuat ranah politik tanah air menjadi tidak stabil. Oleh karena itu, pada tahun 1773, Presiden Soekarno mulai melakukan kebijakan penyederhanaan dan penggabungan partai. Kebijakan ini tak semerta-merta untuk menghilangkan banyak pengaruh negatif terhadap dunia politik Indonesia. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat partai politik lebih fokus untuk pengembangan ekonomi dibanding ideologi dan politik. Lalu, partai apa saja yang muncul setelah munculnya kebijakan ini? Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan atau yang disebut P3. Merupakan partai gabungan yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia atau sering disapa PDI. Merupakan partai gabungan dari partai-partai yang berlandaskan nasionalisme, yaitu PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir adalah Golongan Karya atau Golkar, alih-alih fokus untuk berpolitik. Partai yang satu ini justru lebih fokus untuk mengembangkan karya para individu tanah air seperti sastrawan, petani, dan sebagainya. Selain penyederhanaan dan penggabungan partai politik, Presiden Soeharto pun menyarankan sebuah kebijakan mengenai stabilisasi penyeragaman organisasi masyarakat atau Ormas agar memiliki landasan Pancasila. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pidato di tahun 1976. Kebijakan ini pun akhirnya dipatenkan dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pengesahan kebijakan P4. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk mengikrarkan diri kepada satu ideologi Pancasila. Menanggapi serius hal tersebut, Pak Harto pun membentuk sebuah komisi penasehat presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Tugas utama dari komisi ini adalah mengawasi kinerja kebijakan P4 serta memberi saran dan masukan kepada presiden mengenai kebijakan tersebut. Puncaknya pada tahun 1985, pemerintah pun mengeluarkan peraturan baru mengenai stabilisasi penyeragaman Ormas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, di mana undang-undang ini mewajibkan setiap ormas memiliki landasan yang sama, yaitu Pancasila. Asas tunggal. Pada awal masa pemerintahannya, Presiden Soeharto berusaha meyakinkan rakyat Indonesia bahwa pemerintahan yang ia jalankan sekarang, salah satunya dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara Republik Indonesia, dan mulai dari sinilah muncul cikal bakal sebuah kebijakan yang disebut dengan asas tunggal. Singkatnya, asas tunggal ini mengharuskan Pancasila berada di atas segalanya, dan tidak ada satupun yang berhak dijadikan patokan lain selain Pancasila. Dasar hukum asas tunggal ini pun tertuang dalam Sidang Umum MPR 1978, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Pasal 2 Ayat 1. Di luar rapat-rapat paripurna, majelis juga mengadakan sidang-sidang fraksi. Fraksi majelis merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan konstelasi politik dan pengelompokan fungsional dalam masyarakat. Fraksi-fraksi ini terdiri dari fraksi ABRI, fraksi Karya Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Persatuan Pembangunan, dan fraksi Utusan Daerah.
Tujuan fraksi-fraksi ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna kerja majelis di samping anggota majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, maka tiap anggota diwajibkan tergabung dalam salah satu fraksi yang ada dalam majelis, sehingga semua pendapat yang disampaikan dan bisa diterima oleh majelis bukanlah pendapat perseorangan, melainkan pendapat fraksi atau golongan. Majelis juga membentuk sidang-sidang komisi yang bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai soal-soal yang telah menjadi acara sidang. Seperti juga fraksi, tiap anggota diharuskan menjadi anggota salah satu komisi majelis, terkecuali pimpinan majelis. Komisi ini terdiri dari komisi A, B, C, dan komisi D. Sidang komisi-komisi ini antara lain membahas rancangan garis-garis besar haluan negara, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pemilihan umum di samping ketetapan-ketetapan yang lain. Sayangnya, dalam pelaksanaan kebijakan ini dianggap menuai banyak pro dan kontra. Salah satunya bagi masyarakat beragama Islam. Begitu banyak peraturan yang dibuat melanggar syariat Islam yang ada. Contohnya, pembangunan tempat-tempat perjudian, lokalisasi, dan melegalisasikan perjudian terselubung melalui pungutan uang lotre olahraga yang biasa disebut dengan sumbangan dana sosial berhadiah. Larangan memakai hijab di sekolah menengah, dan program keluarga berencana yang tidak memperhatikan ajaran Islam. Selanjutnya atau yang terakhir adalah Dwi Fungsi ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI sejatinya memiliki tugas utama untuk melindungi kedaulatan tanah air. Namun, dalam masa pemerintahan Orde Baru, ABRI pun diberi kewenangan dan hak ikut serta dalam dunia politik. Keterlibatan ABRI dalam dunia politik cukup berpengaruh di lembaga eksekutif, di mana cukup banyak kursi anggota DPR, MPR, DPD diisi oleh ABRI. Tak hanya itu, posisi eksekutif pun banyak diisi oleh ABRI seperti wali kota, bupati, dan gubernur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.